Indonesia kita memiliki 3 reaktor riset ya, yang ada di Serpong, ada di Bandung, dan ada di Jogja. Bahwa kita mungkin para pendengar, mungkin Mbak Puspa sendiri juga sudah tahu bahwa Indonesia kita memiliki 3 reaktor riset ya, yang ada di Serpong, ada di Bandung, dan ada di Jogja. Ya, nah di dalam reaktor riset itu ada reaksi inti, gitu ya. Di dalamnya nanti ada neutron dan sebagainya. Itu yang kita manfaatkan untuk melakukan karakterisasi, identifikasi zat-zat yang ada di dalam bahan pangan, begitu ya, salah satunya. Jadi dari dari adanya reaktor-reaktor riset tadi, maka kita lakukan banyak sekali analisis terhadap bahan pangan yang biasa dikonsumsi, termasuk yang dikonsumsi oleh anak-anak, gitu ya. Nah, contohnya bagaimana kita melihat sebenarnya problem salah satunya gitu ya. Tentu banyak riset-riset juga yang lain, tapi saya akan fokus terhadap riset apa yang kita lakukan dengan menggunakan teknik nuklirnya, begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat bayi baik balita maupun baduta yang di bawah 2 tahun ya, biasanya kalau kita bicara stunting gitu ya, problemnya adalah stunting itu kalau kita terlambat intervensi, maka tidak ada jalan untuk kembali ya. Jadi stunting itu harus sedini mungkin kita lakukan intervensi. Karena kalau betul, yang lebih penting tadi yang 1000 hari pertama. Bagaimana nutrisi yang diberikan itu cukup. Ya. Nah, bagaimana kita tahu nutrisinya cukup? Maka apa yang kita lakukan? Jadi apa yang dimakan oleh baduta ya, yang berumur di bawah 2 tahun ya, itu makanannya kita kumpulkan, Mbak, termasuk ASI-nya begitu ya. Termasuk ASI yang yang diberikan buat buat baduta tadi, kita kumpulkan, kemudian kita analisis dengan salah satunya teknologi nuklir tadi. Dari situ kita tahu bagaimana kandungan Fe-nya, Fe, zinc itu sangat penting untuk pertumbuhan dan berbagai unsur yang lainnya. Nah, dari situ kita akan tahu, oh ternyata misalkan salah satu hasil riset kita, kalau balita yang non-stunting, begitu ya, yang tidak stunting, itu dia apabila disusui oleh ibunya, kandungan Fe di dalam semua yang diintiknya itu jauh lebih besar dibanding yang mereka tidak lewat proses menyusui, jadi tidak menggunakan ASI, gitu ya. Itu yang beberapa hasil riset kita yang dari NTT dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat ternyata untuk yang tidak stunting dan dengan yang stunting itu ternyata asupan mikrogisinya berbeda, begitu ya. Yang tidak stunting kandungan zinc, Fe, selenium itu jauh lebih besar dibanding yang stunting. Nah, itu salah satu. Kemudian next step-nya apa? Gitu ya. Next step-nya adalah jika kita ingin itu ditangani dengan baik, maka kita harus pastikan, tentu ini salah satu sisi ya, kita harus pastikan asupan makannya harus cukup gizinya, begitu kan? Betul. Nah, bagaimana kita memastikan dia cukup gizinya? Maka salah satu riset kami, kita juga melakukan di bahan pangan. Terutama bahan pangan yang memang ada di daerah-daerah yang memang dia punya prevalensi stunting yang tinggi. Goalnya apa? Kalau kita tunjukkan bahasanya, oh bahan pangan yang ini mengandung kadar ini lebih besar, lebih ini, dan sebagainya, maka mereka bisa kita rekomendasikan. Sebaiknya nanti inilah yang bisa dilakukan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya teknik isotop stabil, begitu ya. Itu banyak dilakukan sama rekan-rekan saya, begitu ya. Jadi kalau ibu menyusui dengan ASI secara eksklusif, gitu ya, ke bayinya biasanya sampai 6 bulan, begitu ya. Maka itu juga bisa di-track dengan isotop stabil, apakah cukup tidak sebenarnya ASI yang diberikan untuk bayinya tersebut. Jadi saya kira banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi apa yang dilakukan salah satu
mahasiswa yang sekarang dia sedang mengambil program PhD begitu ya dari NTT, itu adalah dia ingin membuat sebuah formula dari bahan pangan lokal yang ada di sana begitu ya. Tetapi Iya. nanti kandungannya itu sesuai cukup untuk gizi yang dibutuhkan oleh bayi yang di bawah 2 tahun. Ini yang Begitu. menggunakan teknologi nuklir itu ya bisa jadi tahu ya, Prof ya? Betul.